Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Pertiwi, guru dari SMP Muhammadiyah 36 Jakarta. Saya mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam video ini, saya akan memaparkan praktik baik mengenai asesmen pembelajaran bersama peserta didik di dalam kelas. Sebelum memulai pelajaran, guru mengucapkan salam serta menanyakan kabar peserta didik. Selain itu, juga bersama-sama membiasakan afirmasi positif dengan mengucapkan kalimat saya pintar, saya jujur, dan mengucapkan moto sekolah, yaitu religius, unggul, berprestasi. Diharapkan kata-kata baik ini akan selalu terpatri di hati siswa dan siswi dan diaplikasikan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jujur, saya jujur, saya jujur, saya pintar, saya pintar, saya pintar. Religius, unggul, dan prestasi. Oke. Semoga dengan kita setiap hari bukan hanya pelajari ibu paling sering mengucapkan afirmasi baik itu, jadi ini di diri kalian yang terpatri di diri kalian, berarti kalian anak yang jujur, anak yang pintar, dan anak yang tadi ya sesuai dengan motto sekolah, religius, unggul, dan juga berprestasi. Oke. Nah, pada hari ini kita akan memainkan games yang seperti sudah ibu sampaikan ya di sebelumnya, yaitu games, ada yang tahu? Oke, ular tangga ya, betul. Hari ini kita akan main games ular tangga ya. Jadi ular tangga yang mungkin kalian biasa mainkan di kotak yang kecil, nanti kita akan mainnya di kotak yang besar. Nanti kita akan bermainnya di aula, oke? Kita akan mereview untuk materi yang bab pertama. Ada yang tahu bab pertama tentang apa? Judulnya? Coba tunjuk tangan. Panggil apa? Interaksi antar negara. Oke, interaksi antar negara ya di benua Asia. Kita sudah mempelajarinya beberapa minggu sebelumnya. Hari ini kita akan mereview dengan menggunakan permainan ular tangga. Oke, nanti yang dibawa cuma buku tulis sama pulpen aja. Nanti kita siap-siap bawa ya. Oke, siap semuanya? Siap. Di dalam proses pembelajaran IPS, guru menerangkan materi pelajaran, memberikan pemahaman melalui video pembelajaran, memberikan tugas atau proyek, dan juga melakukan asesmen pembelajaran menggunakan games edukasi ular tangga. Guru melakukan asesmen untuk melihat dan meningkatkan kualitas pembelajaran, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Praktik baik ini dilakukan agar siswa dapat mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dalam pelajaran IPS dan juga di sekolah. Peran dan tanggung jawab peserta didik dalam praktik ini adalah berpartisipasi dan bersama-sama menciptakan pengalaman belajar sepanjang hayat yang akan berguna untuk peserta didik sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan juga mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman budaya dan juga pandangan dalam masyarakat. Tantangan lainnya dalam games edukasi ini adalah tidak semua siswa dapat berpartisipasi. Namun, siswa yang belum berpartisipasi, guru berikan kesempatan untuk ikut menjawab pertanyaan jika teman satu kelompoknya tidak bisa menjawab. Sehingga tantangan ini dapat diatasi dan siswa bisa aktif dalam kegiatan asesmen ini. Asesmen pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Berdasarkan fungsinya, asesmen terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, asesmen sebagai proses pembelajaran, yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran, dan yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Asesmen merupakan bagian yang terkoneksi dengan proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Dengan demikian, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan asesmen. Yang pertama, melakukan perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga analisis data, dan keempat interpretasi data, serta yang kelima adalah tindak lanjut. Asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka menggabungkan berbagai bentuk penilaian, seperti penilaian portofolio, penilaian jangka panjang, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Ketiga asesmen kurikulum Merdeka melibatkan siswa dalam proses asesmen, memberikan mereka kesempatan untuk merefleksikan kemajuan mereka dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Tujuan dari asesmen kurikulum Merdeka adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, dengan memberikan siswa kesempatan untuk berpikir secara mandiri dan memecahkan masalah. Asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka juga bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam konsep asesmen tradisional, penilaian seringkali hanya berfokus pada hasil akhir seperti nilai ujian. Namun dengan asesmen kurikulum Merdeka, siswa diajarkan untuk memandang pembelajaran sebagai proses yang berlangsung sepanjang hayat. Ini berarti bahwa asesmen kurikulum Merdeka memberikan kesempatan bagi siswa untuk terus belajar dan tumbuh bahkan setelah mereka meninggalkan sekolah. Berikut beberapa testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Fadil Rahman. Saya Tiara Princess Haya. Saya Abdurrahman. Kami dari kelas 9A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu games edukasi luar tangga. Games edukasi luar tangga adalah salah satu metode pembelajaran yang diterapkan di SMP Muhammadiyah 36 Jakarta. Permainan ini sama dengan permainan luar tangga biasa, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah pion-pionnya. Pion-pionnya adalah kita sendiri, murid-muridnya. Dan setiap kali kita melempar dadu, kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari guru pembinanya. Apa saja pertanyaannya? Pertanyaannya diambil dari materi-materi sebelumnya yang telah kita pelajari. Dan cara untuk memenangkan permainan ini sama dengan permainan luar tangga biasa. Untuk memenangnya akan mendapatkan rewards dari guru pembinanya. Oke, di sini saya ingin menyampaikan opini saya atau pendapat saya tentang games ular tangga yang dibuat oleh Bu Aminah tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Menurut saya gamesnya sangat seru dan saya sangat senang Bu Aminah bisa bikin game ini karena dari yang awalnya biasa saja pelajarannya menjadi luar biasa. Juga games ini sangat membantu apalagi di kalangan anak muda sekarang yang susah menangkap materi yang disampaikan oleh gurunya, apalagi gamesnya melatih kekompakan kita. Pokoknya gamenya tuh kelompok gitu, jadi bikin kita tuh makin kompak sama teman gitu. Mungkin itu saja. Lanjut ke Abdurrahman. Ini pada kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang permainan games ular tangga yang diterapkan dalam pembelajaran. Jadi menurut saya games ini sangat seru karena yang biasanya kita itu belajarnya biasa-biasa saja atau begitu-begitu aja. Nah, dengan diterapkan game ini, belajar kita bisa jadi lebih seru. Jadinya kita bisa bermain tapi sambil belajar. Kemudian games ini sangat menarik karena guru kita memberikan hadiah atau reward kepada kita yang menang dalam permainan ini. Jadinya kita itu menjadi semangat dan juga berusaha dan bersaing dengan kelompok lain supaya kita bisa menang. Dan pendapat dan opini dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.